Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semuanya pada sehat? Ya, semoga semuanya sehat ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan karena kan sekarang juga masih pandemi. Terus udah mulai musim-musim pergantian musim juga kayaknya udah mulai sering hujan. Dan jangan sampai sakit. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk IHSG hari ini masih turun 0,91% dan sebelum kita mulai ke pembahasan saham hari ini, bener banget hari ini kita mau bahas tentang stock splitnya BBCA secara teknikal itu masih bagus atau enggak. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, kita review dulu sedikit tentang IHSG ya. Nah, jadi IHSG ini memang yang seperti yang udah gue sampaikan di beberapa video sebelumnya, jadi hampir setiap video gue selalu review tentang IHSG dan ya ini dia udah mulai turun dan turunnya memang udah hampir sampai ke area penurunan pertama kita yang mana yang ada di kotak ini di sekitaran 6.300 6.427 sampai 6.500. Nah, em, kita sih berdoa aja semoga besok dia bisa turun sekali lagi sampai sinilah kurang lebih sampai 6.400-an sini, kemudian di hari-hari selanjutnya mungkin dia bisa konsolidasi di sini atau mungkin dia bisa langsung lanjut naik lagi ke atas. Nah, itu eh, skenario pertama yang menurut gua semoga aja bisa terjadi. Cuman kalau misalkan ternyata skenario pertamanya gak bisa, ternyata dia jebol ya, skenario kedua dia akan bisa sampai ke area sini, area support yang keduanya. Yang mana ini di 6.270-an sampai 6.369 kurang lebih di sini. Nah, kalau menurutku pribadi, gue akan mulai waspada kalau dia nggak bisa bertahan di area support yang pertama di sini, yang mana jadi skenario di satu. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa tahan di sini, artinya skenario satu yang batal. Nah, itu gue akan mulai waspada karena penurunan sampai ke sini itu di area support kedua kan lumayan jauh ya. Apalagi di sini udah mulai rawan yang kalau misalkan turun di area support kedua ini juga nggak bisa tahan, nah itu baru harusnya sih udah mulai panik semua ya orang-orang karena ini udah betul-betul jelek banget dan turunnya udah terlalu dalam menurut gua dan mungkin gua akan clear semua posisi gua sih karena kalau kita ini nggak bisa jebol aja udah minus 6% kayak gitu. Cuman kita doakan saja semoga dia minimal sampai sini lah atau enggak at least sampai sini sampai di area sini kemudian dia bantu lagi ke atas. Jadi kurang lebih skenario pertamanya dia besok sampai sini dulu terus mungkin sedikit sideways di sini kecil terus baru dia naik lagi ke atas. Atau enggak skenario keduanya ya ketika dia sampai sini kemudian dia coba untuk naik tapi belum bisa terus akhirnya dia jebol sampai sini baru dia coba naik lagi perlahan sampai akhirnya dia tembus all time high kayak gitu ya. Semoga aja antara kedua skenario ini bisa terjadi dan ya, jadi gimana kira-kira menurut kalian setelah aduh baterai habis sebentar. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit karena baterainya low. Nah, kira-kira gimana strategi kalian sendiri? Apakah sekarang kondisi porto kalian masih full sahamnya atau mungkin kalian udah mulai jaga cash? Nah, coba eh, sharing gimana strategi kalian buat ngadapin IHSG yang kemungkinan besar bakal bisa turun lagi di beberapa minggu ke depan. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan inti di video ini. Kita akan bahas tentang gimana teknikalnya BBCA setelah dia stock split. Nah, sebenarnya di BCA ini udah pernah gue singgung sedikit. Jadi waktu itu memang ada banyak banget yang tanya followers Instagram gue. Dan ya akhirnya gue bahas dikit aja. Waktu itu gue bahas beberapa area support karena di sini itu ada gap yang pertama. Ini gap pertama dan hari ini harganya udah sentuh gap terus udah turun di bawah gap juga sebenarnya dan ini sebenarnya udah kurang oke kalau secara taktikal. Nah, ada area gap kedua yang mana di sini. Gua akan hapus dulu di sini. Area gap kedua itu sebenarnya ada di sini. Nggak terlalu gede banget sih, tapi ada potensi dia untuk bisa tutup gap di sini ya. Jadi memang di 6.950 sampai 6.975 ini yang pertama. Nah, karena kemarin ini bisa dijadiin area support juga, jadi kurang lebih ya area support kedua ada di sini. Kayak gitu ya.
Nah, pasti banyak banget dari kalian yang penasaran, kira-kira biasanya setelah stock split tuh masih menarik atau enggak sih? Atau mungkin dia masih bisa naik atau enggak sih? Atau pasti, soalnya gue yakin banget karena kemarin itu pasti ada, karena dia ini udah stock split, harganya jadi lebih murah, lebih terjangkau, pasti banyak banget fansnya BCA atau mungkin memang kalian yang udah lama banget ngincer pengen koleksi sahamnya BCA untuk investasi di sini, cuman karena kemarin satu lembarnya terlalu mahal, jadi masih jadi watchlist doang. Dan ketika dia udah stock split kayak gini, nah kalian langsung terbawa seneng, terus langsung hari pertama stock split mungkin aja ada yang langsung beli. Nah, ini yang sebenarnya gua nggak, salah satu alasan kenapa gua nggak mau bahas BCA sama sekali di Instagram gua waktu itu, walaupun ada banyak yang tanya terus, dan walaupun juga gue tahu kalau misalkan gue bahas BCA itu traffic ke Instagram gue itu pasti gede banget, reach-nya pasti banyak, bisa ngejangkau banyak orang, dan ada kemungkinan bisa kebantu untuk ningkatin follower Instagramku juga. Nah, kenapa gue milih untuk kamu bahas? Karena gue ngelihat ada sesuatu yang kurang enak, takutnya waktu itu gue berpendapat kalau kemungkinan dia waktu stock split itu dia masih bisa naik, masih bisa sampai ATH, karena waktu itu kan di sini memang ada target dari inverted head and shoulder di sini ya. Ini gue nggak akan bahas karena nanti takutnya terlalu lama. Nah, pokoknya target dari inverted head and shoulders itu kurang lebih ya ada di sini sebenarnya, dan ini kan juga kemarin ada satu pola. Kalau kalian lihat ya, sebentar, sebentar. Ya, kurang lebih kan waktu itu target dari inverted head and shoulder itu ada di 7.600-an kalau sebelum stock split, gue lupa sih, nanti kalian 5 aja. Dan kalau misalkan kita pakai Vibo, waktu itu gue sempat ada ngukur sekali. Sebentar ya, karena ini chartnya waktu itu gue udah sempet agak lama sih ininya. Gue lupa waktu itu gue ngukur Fibonya dari mana. Pokoknya intinya Fibonya itu garis 1,618 itu ada di sekitaran harga 40 ribuan. Jadi which is itu yang harga sekarangnya itu all time high-nya di 8.000. Nah, waktu itu gue mikir mungkin setelah stock split dia masih bisa naik secara perlahan. Cuman ternyata hari pertama dia udah langsung digas sampai atas, sampai all time high di 8 ribuan, kemudian turun lagi. Nah, ketika itu sebenarnya gue udah mau bahas soal ini, cuman gue masih nunggu dulu teknikalnya beberapa hari kemudian, karena kan kita nggak tahu teknikalnya itu kayak gimana, supportnya juga belum ada kayak gitu ya. Eh, dan sekarang ya akhirnya udah bisa dibahas juga karena datanya udah kelihatan, udah lewat beberapa minggu, udah lewat 2 mingguan. Nah, jadi udah kelihatan, dan hari ini gue bakal bahas yang lebih jelas sih sebenarnya. Jadi yang kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya, yang gue sempat singgung sedikit, ini kan beberapa area support. Di sini ada support pertama, di sini ada support satu, ya. Support satunya udah jebol hari ini, per hari ini udah jebol. Kemudian support berikutnya yang harusnya lumayan kuat itu ada di sini, di sekitaran sini, di sekitaran 6.700 sampai 7.000. Nah, ini karena kita lihat IHSG itu masih berpotensi untuk turun, dan karena BCA ini market cap-nya termasuk yang gue lupa sekarang market cap-nya BCA itu ranking berapa. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Jadi setahu gue dulu itu market cap BCA itu nomor satu di bursa kita. Jadi dia naik dikit ya IHSG kita udah otomatis pasti naik, ikutan naik juga. Dan kalau BCA-nya turun, IHSG juga pasti turun. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan view IHSG kita masih turun, saham-saham yang big caps yang market cap-nya gede kayak BCA, terus bank-bank yang lain, BRI, Mandiri, ICBP, apalagi ya, ASI. Nah, itu udah pasti arahnya bisa ngikut turun juga, cuman yang mana yang lebih dalam kita nggak tahu. Nah, kalau kita lihat dari BSA sendiri, kalau gue lihat sih karena IHSG kita, gue masih lumayan yakin kalau kayaknya bakal ada turun lagi. Nah, ini ada kemungkinan banget kalau dia bisa sampai di sini, di support sini lah kurang lebih.
disupport di harga sekitaran 6.700 sampai 7.000. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, nah ya, kalau kita lihat dari chart weekly, ini sebenarnya biasa itu masih uptrend untuk jangka pendek. Karena kalau kalian lihat di sini ya, gue coba tarik trend line, ini gue hapus aja. Nggak usah. Gini ya, gue tarik garis trend line di sini. Ini ada tiga trend line, jadi yang paling bawah ini adalah trend line yang jangka panjang banget. Jangka panjangnya ini kan memang biasanya dari dulu memang uptrend banget ya, memang super uptrend. Jadi, aduh, sorry. Nah, kita lihat yang jangka yang menengah sama yang pendek. Ya, ini garis putih ya, kita anggaplah ini jangka yang menengah. Untuk jangka menengahnya sebenarnya biasanya ini masih aman banget sebenarnya, masih masih di jalur uptrendnya. Dan untuk jangka pendeknya sendiri, kalau kita lihat di garis yang biru ini gue ganti aja jadi warna biru supaya nggak bingung, atau warna kuning ya. Nah, kalau kita lihat di garis kuning ini juga, ini sebenarnya juga belum jebol kan harganya dari sini. Nah, artinya apa? Artinya sekarang itu biasanya memang secara jangka panjang, jangka menengah, dan sama jangka pendek itu sebenarnya masih uptrend walaupun dia memang beberapa minggu ini setelah stock split itu ada koreksi. Tapi yang namanya koreksi itu kan ya di saham itu kan sebenarnya wajar, wajar aja karena kalau kalian lihat historinya, ini dia ketika naik banyak banget, kemudian dia koreksi, kemudian dia naik lagi sedikit, kemudian koreksi lagi kan. Nah, kita lihat ini dia ketika dari bawah ini naik sampai atas, sorry, ketika dari bawah ini naik sampai atas ini kan naik 35%. Kemudian dari paling atas ini dia koreksi, ya ini koreksi 18%, artinya dia koreksi ya setengahnya dari ini kan, dari kenaikannya sebelumnya itu kan. Nah, jadi sebenarnya yang pertama yang bisa gue kasih tahu adalah untuk jangka pendeknya ini sebenarnya dia koreksinya masih lumayan sehat, masih belum terlalu gede juga menurut gue, karena dia memang belum jebol dari trendline support yang jangka pendeknya di sini. Itu yang pertama. Nah, eh jadi kalau misalkan untuk kalian yang memang bukan investor jangka panjang banget, mungkin ada kalian yang beli ini buat swing trading atau mungkin buat trading doang. Itu yang gue bisa kasih tahu adalah perhatiin support berikutnya. Kalau misalkan dia jebol di sini, ya ini kan kalian bisa tarik garis trendline sendiri ya. Nanti tarik garis trendline sendiri aja, trendline jangka pendek ini yang warna kuning. Kalau misalkan dia udah mulai jebol, itu harusnya udah mulai atur posisi masing-masing sih, apakah mau dikurangi muatannya atau gimana kayak gitu. Karena kalau udah mulai jebol ya kemungkinan trendline support kedua kan ya di sini, di garis ini kan, di garis ini kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk kalian yang mau investasi jangka panjang di saham BCA, itu sekali lagi gue nggak bisa kasih pendapat karena yang namanya saham itu kan memang selalu berubah ya ininya, jadi memang selalu harus direview. Jadi walaupun gue hari ini bilang saham BSI masih bagus secara tren ya, belum tentu bulan depan atau mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi tuh masih bagus trennya. Jadi untuk kalian yang mau invest, kalian ini aja, kalian analisa sendiri aja gimana kira-kira fundamentalnya BCA selama ini. Kalau kalau kita lihat dari historinya sih untuk BCA ini memang sahamnya bagus banget ya, super super bagus karena dari awal dia selalu konsisten uptrend, naik terus dari awal. Kalau kita lihat ke candle bulanan kan ini bener-bener chartnya bagus banget ya, dari bawah ke atas terus kan, nggak pernah putus kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari history memang saham BCA ini bagus banget. Cuman apakah itu bisa menentukan kalau saham ini kedepannya akan terus-terusan bagus? Menurut gue belum tentu karena sekali lagi kalau misalkan kalian tujuannya untuk investasi itu akan lebih bijak kalau misalkan kalian per bulannya atau mungkin per setengah tahun review sahamnya, kinerja sahamnya. Jadi jangan sampai kalian cuman nabung rutin tiap bulan tanpa review sama sekali kinerja sahamnya kayak gimana, karena ada banyak banget contoh di mana yang orang-orang udah nabung tiap bulan selama beberapa tahun tapi sahamnya turun terus. Kalau perlu gue contohin itu adalah Unilever. Gue rasa semua orang tahu sih ini saham yang turun terus kan dari Februari 2018 sampai sekarang turun terus. Nah, bayangin kalau kalian yang
investasi rutin tiap bulan nabung di sini dari 2018 sampai sekarang, itu masa kalian mau sih buka Porto, eh, pas buka Porto itu sahamnya masih minus semua, minusnya banyak lagi. Masa apalagi kalau misalkan ada yang bilang, oh kan dapat dividen bang segala macam, ya coba kalian hitung sendiri lah, dividen yang kalian dapat selama selama kalian investasi itu udah bisa nutupin kerugian dari ini belum sih, udah bisa nutupin kerugian dari apa namanya, dari penurunan harga sahamnya atau belum. Ya gue jamin pasti gak bisa nutup lah, kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk yang mau investasi, sorry banget gue nggak bisa kasih saran apa-apa untuk di BCA. Gue cuma bisa bilang kalau misalkan untuk jangka pendeknya secara tren dia sebenarnya masih uptrend, belum jebol. Untuk jangka menengahnya juga sebenarnya belum jebol. Untuk jangka panjangnya apalagi, kayak gitu. Dan kalau untuk yang trading ya batas support terakhir di sini kurang lebih di 6.700 sampai 6.900-an. Kalau misalkan kalian masih bisa mau nunggu, itu sebenarnya di terakhir ada di sini, ada dua support lagi di bawah di 6.425 sama di 5.800. Tapi gue rasa kalau untuk trading sih nggak terlalu bijak kalau misalnya kalian nunggu sampai sini karena minusnya udah jauh banget ya. Anggaplah dari sini kalau misalkan nunggu sampai batas support yang ini berarti minusnya 12%. Kalau sampai bawah sini ini berarti minusnya hampir 20%. Itu tergantung kalian nanti keputusannya kayak gimana. Nah, terakhir, apakah saham ini masih layak untuk dibeli atau enggak, itu balik lagi ke kalian masing-masing, percaya atau enggak sama kinerja sahamnya, dan menurut analisa kalian kira-kira ini sahamnya masih bisa naik atau enggak. Karena kita nggak tahu itu ke depannya beberapa minggu kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian candle-nya kayak gimana. Kalau misalkan candle-nya masih bisa tahan di area garis support trendline ini, di beberapa support trendline ini ya menurut gua harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol ya itu udah gak oke kalau secara teknikal kayak gitu. Jadi buy, beli atau tinggalin itu harus kita pantau lagi sebenarnya. Dan gue sih pribadi gue berharap saham BCA bisa terus-terusan naik ke depannya tiap tahun kayak yang udah-udah. Jadi apalagi sekarang kan udah bisa dijangkau oleh banyak masyarakat. Nah, kalau misalkan dia bisa terus-terusan naik konsisten kayak tahun-tahun sebelumnya, itu kan berarti akan membantu banget untuk masyarakat yang udah bisa beli saham ini. eh, Investasi mereka kan pasti bisa nambah profit setiap tahunnya kayak gitu. Gue sih masih berharap kalau BCA ini ya bisa terus mempertahankan kinerja sahamnya seperti yang lalu-lalu kayak gitu. Oke, video ini sampai di sini dulu aja. Kalau misalkan kalian ada requestan saham untuk dibahas, jangan lupa untuk tinggalin aja di komen. Gue akan bikin nanti, mungkin gue nggak bisa langsung post sahamnya, tapi gue jamin gue pasti akan posting di sini kalau misalkan memang sahamnya itu menarik atau sahamnya itu perlu untuk di warning kayak gitu. Oke, terakhir jangan lupa untuk bantu gue, support gue juga dengan cara like dan komen di video ini. Kemudian share juga ke teman-teman kalian supaya semuanya bisa nerima informasi dari channel ini. Dan semoga informasi yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang dan bisa jadi referensi untuk tradingan atau investasi kalian. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.